Bayangin di Hollywood, sebuah film animasi blockbuster butuh bertahun-tahun untuk dibuat. Ada sutradara yang belajar puluhan tahun, penulis skenario yang riset panjang, animator yang bikin ribuan frame satu persatu, komposer yang menciptakan musik, hingga tim marketing yang ngeluarin jutaan dolar buat promosi. Semua itu melibatkan ratusan orang, waktu, dan biaya yang gila-gilaan. Tapi bayangin kalau semua itu dikerjakan sendiri oleh AI dalam hitungan jam tanpa bantuan manusia. Sebuah film animasi pecahkan rekor, ceritanya kuat, visualnya keren, marketingnya jenius. Semua orang terpukau, tapi ternyata itu bukan karya manusia. Semuanya diciptakan oleh AI sendirian. Ini bukan kisah masa depan, ini bagian dari buku Life 3.0, buku gila karya Max Tegmark. Dan ini baru permulaannya. Video ini membahas isi dari buku Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence karya Max Tegmark. Atau ini saya beli dalam bahasa Indonesia ya, menjadi manusia pada era kecerdasan buatan. Max Tegmark adalah seorang fisikawan kosmologi dan profesor di MIT yang dikenal sebagai pendiri Future of Life Institute, organisasi yang fokus pada masa depan, teknologi, dan keselamatan umat manusia. Buku ini sebenarnya terbit sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2017, jauh sebelum teknologi seperti ChatGPT atau AI generatif lainnya muncul di depan mata publik. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Tegmark sudah memetakan potensi dan bahaya AI jauh sebelum dunia benar-benar menyadari seberapa cepat perkembangannya. Sebelum masuk lebih dalam tentang proyek Prometheus, penting untuk tahu bahwa para ilmuwan dan praktisi AI di seluruh dunia, di luaran sana sudah lama membagi kecerdasan buatan AI ke dalam beberapa level. Pembagian ini penting supaya kita paham konteks proyek Prometheus dan sejauh mana potensi AI bisa berkembang. Nick Bostrom, seorang filsuf dan profesor di Universitas Oxford yang terkenal dengan bukunya Super Intelligent. Dalam buku itu, Bostrom memperkenalkan istilah ASI, Artificial Super Intelligence, dan membaginya bersama dua level AI lainnya, yaitu ANI dan AGI. Sejak saat itu, istilah ASI telah diadopsi secara luas dalam dunia teknologi dan filsafat AI sebagai standar untuk menggambarkan AI yang jauh melebihi kecerdasan manusia. ANI, Artificial Narrow Intelligence, adalah AI yang hanya bisa melakukan satu tugas tertentu dengan sangat baik. Contohnya seperti Siri, Google Translate, atau algoritma rekomendasi di YouTube. Mereka tidak bisa belajar di luar spesialisasinya. Kemudian AGI, Artificial General Intelligence, adalah AI yang memiliki kemampuan berpikir seperti manusia. Bisa belajar banyak hal, menyelesaikan masalah kompleks dan beradaptasi di berbagai situasi, dan bahkan mengambil keputusan sendiri tanpa harus selalu melibatkan manusia. Waduh, bisa ngambil keputusan sendiri dia ya. Kemudian yang terakhir adalah ASI, Artificial Super Intelligence, adalah level tertinggi ketika AI tidak hanya setara tapi jauh lebih cerdas dari manusia di semua bidang sains, strategi, kreativitas, bahkan hubungan sosial. Ini adalah jenis AI yang bisa mendesain ulang dirinya dan membuat penemuan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Perlu diingat, sampai sekarang AGI masih belum tercipta. Semua AI yang kita pakai hari ini, dari ChatGPT, DeepSeek, kemudian apalagi Gemini, AlphaGo, sampai mobil otonom, sebenarnya masih berada di level AI.
Kecerdasan buatan yang hanya hebat di satu bidang tertentu. Jadi sehebat apapun AI hari ini, kenyataannya mereka masih belum bisa berpikir bebas seperti manusia. AI itu masih jadi target masa depan, bukan kenyataan sekarang. ASI belum ada saat ini, tapi konsepnya sangat penting karena inilah yang juga dibayangkan oleh Techmark dalam skenario jangka panjang di Life 3.0. Dan yang menjadi alasan kenapa kita harus memikirkan etika dan arah perkembangan AI sejak sekarang. Project Prometheus bercerita, ya, Project Prometheus adalah project fiktif di dalam buku ini. Bercerita tentang Omega Team, sekelompok ilmuwan pintar yang diam-diam menciptakan AI. Artificial General Intelligence yang mereka namai Prometheus. AI ini bisa belajar sendiri, meningkatkan kecerdasan tanpa batas, bahkan mampu mendesain ulang perangkat keras dan lunak untuk dirinya sendiri. Salah satu langkah pertama Omega Team adalah memanfaatkan Prometheus untuk menguasai dunia perfilman. Prometheus dengan cepat menganalisis tren pasar, menulis naskah film, membuat animasi realistis, kemudian menentukan strategi promosi dan merilis film blockbuster yang sukses besar. Semuanya dilakukan secara otomatis tanpa keterlibatan manusia lain. Dengan kekayaan dari kesuksesan ini, Omega Team lalu bergerak lebih jauh. Ya, setelah membuat film, terus kemudian mereka menguasai pasar keuangan global, memprediksi pergerakan saham, dan menghasilkan uang dalam jumlah luar biasa besar. Mereka mulai mengembangkan sistem pendidikan baru, mengendalikan media secara halus, bahkan memengaruhi keputusan politik global. Semuanya berjalan tanpa seorang pun sadar bahwa perubahan besar ini digerakkan oleh kecerdasan buatan yang bekerja di balik layar. AI memang menjanjikan banyak potensi luar biasa. Teknologi ini bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah kompleks seperti penyakit, kemiskinan, dan krisis energi. Namun AI juga memiliki risiko besar jika tidak dikontrol dengan benar. Risiko ini termasuk kehilangan lapangan kerja manusia besar-besaran, ancaman terhadap privasi, bahkan hingga ancaman eksistensial bagi umat manusia. Inilah yang disebut Max Tegmark sebagai tantangan terbesar abad ini. Bagaimana memastikan AI yang tercipta akan selalu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, bukan malah menjadi ancaman. Project Prometheus memang fiksi, tapi ia menggambarkan skenario yang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Pertanyaan utamanya sekarang, gimana caranya agar AI yang sangat canggih ini bisa tetap selaras dengan tujuan dan nilai-nilai manusia? Kalau satu AI saja bisa bikin film dan menguasai dunia, bayangin kalau hampir semua pekerjaan diambil alih AI. Di video berikutnya, next video, saya akan bahas skenario gila dari buku yang sama, yaitu Hidup Tanpa Kerja. Hampir semua kerjaan yang handle adalah AI dan negara menjamin kebutuhan dasar manusia. Enak kan? Tapi apa bahayanya? Oke. Klik subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan. Bye.